Pernah nggak sih kamu ngerasa bahwa hidup ini kok nggak ada tenang-tenangnya ya? Aku juga sering kok ngerasa kayak gitu. Kayak hidup ini ruweh banget. Kayaknya hidup ini susah banget. Jauh dari kata tenang, jauh dari kata bahagia. Tapi saat kita berada di situasi kayak gitu, mungkin kita akan sulit ya untuk berpikir kenapa sih kok hidup aku nggak bahagia? Kenapa sih aku kok nggak hidup dengan tenang? Kalau kamu saat ini berada di situasi kayak gitu, situasi yang pernah juga aku alami, yang aku lakukan pertama kali, aku duduk dulu, menenangkan pikiran aku. Lalu aku mulai berpikir memang salah satu hal yang membuat aku nggak bahagia adalah merasa kurang, kurang, dan kurang. Padahal udah banyak hal yang udah Tuhan berikan. Aku kurang bersyukur atas hidup aku sendiri. Kebahagiaan itu sama dengan masalah. Dia tuh silih berganti datangnya. Ada kalanya kita tuh akan sedih, ada kalanya juga kita akan bahagia. Sedih dan kebahagiaan itu silih berganti. Bagaimana kita akan merasakan bahagia jika kita tidak pernah merasakan sedih? Begitupun juga sebaliknya. Kadang kita ngerasa bahwa kok rezeki aku sedikit ya? Kok rezeki dia banyak ya? Kemudian kita mulai kufur pada nikmat yang Tuhan berikan. Kita nggak pernah tahu apa yang udah dia lakukan, apa yang udah Tuhan ambil dari dia, sehingga dia pantas untuk mendapatkan itu. Kalau kamu saat ini sedang ngerasa kayak gitu, coba deh dipikir lagi. Untuk hari ini aja, apakah kamu udah bersyukur? Apakah kamu udah berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang udah Tuhan berikan untuk hidup kamu hari ini? Untuk makanan yang udah kamu makan, untuk minuman yang udah kamu minum, untuk udara yang udah kamu hirup. Rasa kekurangan inilah yang akan membuat kita itu jauh dari kata bersyukur. Padahal Tuhan udah ngasih kita dengan cukup. Cuman kata diri kita sendirilah yang ngerasa itu tuh gak cukup. Suka banget membandingkan dengan orang lain yang terlihat lebih dari kita. Kalau kamu pandai bersyukur, maka apapun yang kamu alami dalam hidupmu, kamu akan selalu merasa bahagia. Kamu akan selalu merasa tenang. Kamu akan merasa baik-baik aja. Karena kamu tahu bahwa hidup kamu udah cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan apa yang saat ini kamu peroleh. Kalau ada yang lebihnya, itu berarti bonus dari Tuhan. Dan kamu akan pandai bersyukur untuk segala hal yang udah Tuhan berikan sama kamu. Selain itu, agar kita itu bisa hidup dengan tenang, jangan iri dengan pencapaian orang lain. Kamu gitu juga gak sih? Kadang kita tuh kayak suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Hingga membuat kita tuh merasa iri dan dengki. Diam-diam atau secara gak sengaja kita tuh membandingkan diri kita dengan dia. Tolong banget jauhi sifat ini karena ini akan membuat kita jauh dari rasa tenang. Kita akan suka gelisah saat orang lain terlihat mendapatkan kenikmatan. Harusnya kita juga bisa berusaha untuk ikut senang dengan apa yang udah didapatkan orang lain. Tapi kita malah iri dengki. Dan iri dengki itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Gak ada gunanya. Yang ada kita hanya akan merasa gak tenang dan jauh dari kata bahagia. Selain itu, agar kita itu punya hati yang tenang, jangan terlalu banyak mendengarkan penilaian orang lain terhadap kamu. Apalagi itu penilaian yang salah, penilaian yang tidak benar. Kayak umpamanya, dia menjudgment kamu dengan berbagai prasangka buruk.
Kalau kamu gak melakukan itu dan kamu memang tidak seperti itu, abaikan itu semua. Karena hal itu tidak membantu kamu untuk bertumbuh. Kamu harus pinter-pinter buat memfilter omongan orang ini bisa membantu kamu buat bertumbuh nggak ya? Kalau sekiranya itu nggak bantu kamu buat bertumbuh, jangan didengarkan. Abaikan dan kamu fokuslah sama diri kamu sendiri. Aku pernah dengar bahwa orang hanya akan mendengarkan kita saat kita lebih sukses daripada dia. Atau orang tidak akan pernah peduli seperti apa proses susahnya kamu, mereka hanya ingin tahu seperti apa hasilnya. Dan saat kamu mendengar orang-orang berkata buruk tentang kamu, dan itu tidak membantu kamu bertumbuh, akan lebih baik kamu tidak usah mendengarkan itu semua. Jadi tetap fokus sama diri kamu, fokus sama tujuan kamu. Kamu hanya perlu mendengar saat omongan orang itu membuat kamu bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semua yang kamu lakukan itu disandarkan pada diri kamu sendiri. Yang ada dan kamu hanya akan terus bertumbuh dengan apa yang akan kamu capai nantinya. Kalau kamu terus bersandar pada apa yang dikatakan orang terhadap kamu, yang ada kamu hanya akan selalu cemas. Kamu jadi orang yang gak bersyukur. Jadi cobalah untuk belajar bersikap lebih bodoh amat sedikit untuk kesehatan diri kamu sendiri, untuk ketenangan kamu sendiri. Jadi belajarlah untuk lebih memfilter lagi perkataan orang apa yang akan membantu kamu bertumbuh dan perkataan apa yang hanya akan menjatuhkan diri kamu sendiri. Karena walaupun orang terdekat kita pun kadang tidak membantu kita untuk bertumbuh, tapi membuat kita semakin tidak berkembang. Saat kita berusaha untuk menjadi orang yang sukses, kita bukan hanya butuh hati yang bahagia, hati yang tenang, tapi kita juga butuh yang namanya kesabaran. Sabar dalam melewati prosesnya. Kamu pasti udah sering dengar kan bagaimana orang yang sukses itu perjuangannya luar biasa banget, bagaimana usahanya, bagaimana doanya, dan apa aja yang udah mereka lakuin. Ya, seperti itulah yang akan kamu alami juga. Jadi kamu berusahalah untuk menjadi orang yang lebih bersabar dalam menikmati proses perjalanan kamu. Saat kamu marah akan suatu hal, coba pegang dada kamu dan pikirkan baik-baik sebelum kamu mengatakan sesuatu yang hanya akan membuat suasana semakin tidak baik, yaitu lebih bersabar. Lebih tenang, dan lebih sabar. Ini memang tidak mudah sih, tapi ini perlu dilatih agar kita itu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi nantinya. Agar kita bisa menjadi manusia yang lebih tenang lagi dan tidak memiliki banyak masalah dengan orang lain. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain itu bukan hanya tentang masalah cinta, tapi juga tentang bagaimana kita dengan sesama, bagaimana kita dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita dengan lawan jenis kita. Dan kalau kamu bekerja, berarti bagaimana kamu bisa berkomunikasi, berhubungan baik dengan dunia kerja saat kamu ada di kuliah, di sekolah. Nah, seperti itu. Saat kita itu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka kita akan memiliki yang namanya support system yang baik pula. Hidup akan jauh lebih bahagia dan lebih tenang. Saat kita tidak punya musuh, saat kita tidak bermasalah dengan orang lain, yang itu bukan berasal dari kita yang membuat masalah. Kita udah baik, tapi orang lain yang gak baik, itu tidak akan membuat kamu cemas. Karena belajarlah bodo amat untuk orang seperti itu. Tapi saat kita yang tidak bisa berhubungan baik dengan orang, maka itu perlu diperbaiki. Jadi manusia yang bisa memiliki empati untuk orang-orang di sekitar kita.
Jadi ketenangan itu penting banget agar kita itu bisa memikirkan segala sesuatunya, tidak gerasa-gerusuk, tidak mengambil keputusan yang salah. Apalagi semakin dewasa tuh banyak banget keputusan-keputusan yang harus diambil dalam hidup. Dan itu memiliki dampak yang besar banget untuk kita nantinya. Jadi tetap semangat ya. Kita sama-sama belajar agar menjadi manusia yang lebih bahagia dan lebih tenang.